Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat semua. Salam sehat dan salam tetap semangat. Untuk kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pemanfaatan media dan zat pengatur tumbuh. Kali ini saya akan lakukan pada tanaman ini, yaitu jenis Anthurium kuping gajah ya. Jadi tanaman ini sudah tidak terawat dan kebetulan di pangkalnya ini dimakan sama semut merah, jadi dia hidup segan mati tak mau kawan-kawan. Dan ini akan saya manfaatkan dengan cara pencacahan seperti yang saya lakukan ini. Kita pengen tahu di sini pencacahannya akan menjadi berapa, karena ini sudah cukup panjang, lebih dari 30 cm ya Anthurium ini, pangkalnya ini atau batang Anthurium kuping gajah ini. Di sini saya cacah sudah mendapatkan kira-kira ada 15 cacahan kawan. Dan di sini akan saya lakukan perendaman ya. Perendaman menggunakan ZPT, zat pengatur tumbuh. Mungkin teman-teman pernah lihat jenis ZPT ini. Dan di sini juga saya manfaatkan aglonema, juga saya manfaatkan di sini. Nah, ini kita campur dengan air dalam setengah tutup ini, karena airnya juga tidak terlalu banyak, karena di sini kita mengukur dengan banyaknya pencacahan atau kita sesuaikan ya. Di sini saya hanya setengah tutup botol dari jenis ZPT ini. Saya campur dengan kurang lebih ada 3 gelas air, gelas kopi ya. Di sini akan kita rendam, tujuannya agar dia menyerap di antara pori-pori tanaman ini. Dan kita biarkan selama perendaman itu kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit baru kita angkat dan kita tiriskan ya. Kita tiriskan, kita keringkan di sini. Nah, seperti ini. Setelah 5 menit kita angkat, kita ambil, kemudian kita berikan obat anti jamur dan anti bakteri, yaitu ini saya gunakan Detin M45. Saya mempergunakan Detin 45 sebagai obat anti jamur dan anti bakteri. Jadi bekas cacahan ini atau bekas lukanya ini kita oleskan seperti ini. Ya, kita oleskan satu persatu kawan-kawan. Caranya seperti ini ya. Dan saya rasa untuk ukurannya saya menggunakan 1 sendok teh yang saya campur dengan air. Airnya ini kira-kira setengah dari tutup botol ya,
pakai tutup botol bekas M1, maksudnya bekas obat anti hama, atau tutup botol bekas sirup juga bisa ya, pokoknya secukupnya aja lah, kita sesuaikan. Nah ini saya mendapatkan 15 cacahan ya kawan-kawan, mantap kan? Dalam satu batang saya bisa mendapatkan 15 cacahan, dan mudah-mudahan ini akan hidup semua. Sebenarnya untuk pencacahan ini dia untuk hidupnya itu saya rasa mencapai 90%. Tidak seperti aglonema itu lebih sulit karena dia mudah sekali terserang jamur atau bakteri. Tapi untuk pencacahan kuping gajah ini tidak terlalu sulit dan dia tidak mudah terserang bakteri. Nah jadi airnya ini kita buat siram, dan ini kan artinya kurang basah menurut saya, jadi perlu kita siram kembali sampai benar-benar dia itu mengalir ya airnya, sampai mengocor di antara lubang pot ini. Ini kita siram setiap hari atau 2 hari sekali tidak masalah. Kalau saya sih yang sudah saya lakukan, saya siramnya itu 2 hari sekali kawan-kawan. Karena setelah ini kita akan letakkan pada tempat pencahayaannya yang cukup 50%. Artinya saya menutupnya dengan paranet, 3 paranet. Nah ini adalah hasilnya yang sudah pencacahan, sudah berusia 2 bulan kawan-kawan. Ini juga di sini saya lakukan pencacahan juga dengan cara yang sama, yaitu pada aglonema saya. Nanti kan kita bongkar untuk aglonemanya. Untuk yang pertama kita lakukan pembongkaran ini untuk pada kuping gajah dulu. Kita lihat akarnya cukup sempurna, cukup bagus. Nah kita lihat ini kawan-kawan, ini kuping gajah yang paling besar ya, dia yang jumbo, jadi dia daunnya itu lebih besar, sangat besar sekali. Ini juga cukup bagus, tumbuhannya cukup bagus kawan-kawan. Nah itu sudah mulai keluar lagi daun yang berikutnya ya. Akarnya juga cukup bagus, cukup subur. Ini media yang saya gunakan serutan ya kawan-kawan ya, saya belum jelaskan ya. Di sini saya mempergunakan serutan kayu, saya campur dengan sekam matang. Untuk perbandingannya saya mempergunakannya itu untuk ukuran serutan 2, kemudian sekamnya juga 2. Jadi kalau teman-teman misalnya mempergunakan literan ya, artinya serutannya 2 liter, sekamnya 2 liter. Jadi seperti itu. Atau menggunakan karung, sekamnya 2 karung, serutannya 2 karung. Jadi ukuran seimbang ya, 2:2. Ini ada juga yang agak lambat tumbuhnya, tapi sudah mulai tumbuh, sudah mulai muncul tunas. Nah ini dia, cuman dia agak lambat ini. Nah ini dia.
bagus juga, cukup sempurna kawan-kawan. Nah seperti ini ya. Nah ini saya campur tempo hari juga dengan aglon ya, aglonema saya nih. Ini aglonema yang jenisnya Cochin, ini Cochin tapi yang lokal, Cochin Ren. Ini juga sama jenis Cochin Ren juga, tumbuhnya lumayan bagus ya. Akarnya udah sedikit tapi tunasnya sudah tumbuh lebih awal. Ini kita mempergunakan jar pengatur tumbuh, atau saya mempergunakannya dengan merek JPT nya. Ini mereknya Atonic ya kawan-kawan ya, saya mempergunakan Atonic. Alhamdulillah ternyata tumbuh bagus. Nah ini juga sama aglonemanya jenis Red Cochin juga yang saya pendam ini. Yang penting itu sebelum kita tanam, jadi aglonema, cacahan aglonema itu kita rendam dulu dengan zat pengatur tumbuh atau Atonic kawan-kawan selama 15 menit. Nah ini lihat hasilnya juga, akarnya juga belum banyak, ini akarnya baru sedikit ya, tapi dia sudah mulai tumbuh ya, tunasnya udah lumayan, ini banyak ini. Ya kawan-kawan, tunasnya. Nah ini yang untuk kuping gajahnya juga cukup bagus, cukup sempurna pertumbuhannya kawan-kawan ya. Jadi seperti itu cara mempergunakan JPT dan media yang tepat untuk pencacahan aglonema dan pencacahan Anthurium kuping gajah. Untuk kawan-kawan yang selalu berada di channel ini, jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, komen, dan share ke grup teman-teman masing-masingnya. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan ini bermanfaat buat para sahabat semua, terutama buat para sahabat teman-teman yang ingin mempelajari atau hobi di bidang agrobis atau tanaman hias. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan.